Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda di ruang virtual untuk mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya syarat-syarat dan juga berbagai keterampilan yang seharusnya dan wajib dimiliki oleh orang yang kita sebut sebagai pemimpin. Meski untuk saat ini kadang-kadang di luar kendali akal sehat kita, mau ya kok bisa dia menjadi pemimpin di lembaga itu, kok bisa dia menjadi anggota dewan, misal contoh, karena ada memang syarat-syarat dan keterampilan-keterampilan yang belum atau tidak terpenuhi oleh bersangkutan, sehingga pada dalam hal proses pengambilan keputusan, karena ingat leadership is decision making, dan proses kepemimpinannya justru mengindikasikan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak layak disebut sebagai seorang leader, bahkan dipertontonkan kepada publik, kepada masyarakat banyak tentang indikasi-indikasi atau sifat-sifat perilaku-perilaku, Masya Allah, yang mengerikan kadang-kadang di luar dugaan dan ekspektasi kita secara ilmiah sebagai manusia-manusia ilmiah. Baik teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan dengan topik ini kan kita angkat, paling tidak Anda bisa review, Anda bisa introspeksi ke dalam. Kira-kira dari sekian banyak syarat-syarat itu terpenuhi tidak oleh saya, sehingga layak gak suatu saat saya menempati posisi itu yang menjadi cita-cita saya. Kita belum bicara soal keterampilan, baru syarat. Ingat, yang akan kita bahas hari ini adalah syarat dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Kita coba lihat syarat-syarat. Ini kalau bahasa saya secara sederhana, kalau dipertanyakan orang, apa sebenarnya syarat-syarat menjadi seorang pemimpin? Buat saya sederhana. Segala hal baik di muka bumi ini yang seharusnya menjadi faktor X yang wajib dimiliki oleh seorang manusia, maka itu wajib menjadi syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Mulai dari kejujuran, disiplin, amanah, cerdas, pintar, komunikator, apapun yang baik itu menjadi syarat. Tapi itu tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Maka kita akan mencari siapa orang yang memiliki syarat-syarat baik terbanyak, atau mendekati yang kita sebut sebagai indikator sempurna. Meski sulit, tapi kita diajarkan di agama kita, misalnya kalau ingin memilih pemimpin, maka lihatlah bagaimana dia memimpin di keluarganya. Kalau dia sukses di keluarganya, itu indikasi bahwa dia akan memiliki kemungkinan, kemampuan memimpin di sebuah lembaga, akan lebih bisa dipercaya. Ini jelas-jelas keluarganya berantakan, gak bisa bagaimana memanage keluarga dengan baik, istrinya, anaknya, ponakannya, walah, bahkan yang bersangkutan keluar masuk penjara. Seluruh karakteristik negatif itu ada pada dia, tapi mbok ya kok dipilih. Tapi itu tadi, dalam nuansa politis semua bisa menjadi mungkin. Lagi di Indonesia, apa sih yang tidak mungkin? Baik, teman-teman mahasiswa dan seluruh Anda yang mungkin hari ini bersama saya Dr. Hanif Al-Qadri di ruang virtual kali ini, ingat Anda klik terus di YouTube ini, di channel ini Dr. Hanif Al-Qadri. Selain mata kuliah, ada beberapa channel, ada beberapa playlist lain yang barangkali bisa Anda simak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Kita lihat topiknya sekarang.
Ada dua, yang pertama syarat, yang kedua keterampilan. Kita lihat syarat. Syarat kepemimpinan. Yang pertama kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan yang kita tahu adalah sebuah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang sehingga dia disebut sebagai pemimpin yang di-SK-kan. Ingat, dia di-SK-kan, maka dia memiliki kekuasaan itu di atas kertas. Nah, untuk mempengaruhi siapa? Mempengaruhi, mewajibkan, menggerakkan, mengharuskan para bawahannya, orang-orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuatu, melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan dalam rangka penyelesaian tugas untuk menuju pencapaian organisasi, tujuan organisasi. Ingat, yang di garis bawah yang terakhir bukan untuk kepentingan pribadi, untuk mencapai, melakukan tujuan dari lembaga atau organisasi, bukan tujuan pribadi. Nah, itu yang kekuasaan. Nah, ini menjadi syarat bahwa seseorang layak disebut sebagai pemimpin. Maka di atas kertas kita menyebutnya harus punya kekuasaan dulu. Maka dia harus di-SK-kan, diangkat, sehingga memiliki kekuasaan itu diberikan secara syah kepadanya. Nah, yang kedua, nah ini yang barangkali tidak dimiliki oleh semua orang. Kalau yang tadi artinya siapa yang punya kans, siapa yang punya perjuangan untuk menuju ke situ, ya bisa saja. Tapi untuk yang kedua, kita kan bisa melihat ini orang ini memang layak tidak menjadi pemimpin. Karena yang tidak semua yang memiliki SK sehingga dia punya kekuasaan untuk menjadi pemimpin atau kita sebut sebagai pemimpin, layak disebut pemimpin. Indikator atau syarat kedua mengindikasikan itu, sehingga kita bisa menyimpulkan, silahkan Anda simpulkan. Yang kedua itu kita menyebutnya kewibawaan. Tidak semua orang punya. Apa istilah wibawa? Kalau bahasa saya istilahnya adalah satu nilai yang sebenarnya ketika kita mendengarkan, kita menyaksikan, kita bertemu dengan seseorang, nggak bisa kita kendalikan emosi ini, perhatian ini, pikiran kita tertuju kepada dia. Kita seakan-akan tanpa diperintah mau melakukan dengan sukarela. Seakan-akan mata ini tidak pernah berhenti menatapnya. Dari sisi penampilan, orang punya wibawa. Dari sisi cara berbicara, orang punya wibawa. Dari sifat karakteristik dia memimpin secara keseluruhan, ada wibawa. Tapi tidak semua orang memiliki itu. Nah, kalau dari sisi bahasa, dari beberapa sumber yang kita tadi sempat saya googling, apa sih? Nah, kewibawaan itu dianggap sebagai satu keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga apa, pemimpin itu mampu mengatur orang lain. Ada rasa yang ditransfer ke orang lain sehingga orang mau melakukannya tanpa merasa diperintah. Nah, itu memang di luar kendali kita. Misal, kalau dari sisi penampilan, kita melihat misal kalau Presiden kayak Soekarno, sekali tunjuk dia. Siapa yang kita lihat lagi? Trisno gagah, tinggi, besar. Itu dari sisi penampilan. Kalau dari sisi rasa misalnya, ini maaf ya, bukan persoalan politis. Sehingga apa, tanpa surat resmi di SK-kan pun pengikutnya akan luar biasa banyak. Sekali lagi saya garis bawahi, ini bukan persoalan politik. Misal Habib Rizik, kedatangan dia ke Indonesia, berapa juta nyawa datang tanpa diminta untuk menjemput. Apakah ada pemimpin kita yang lain yang kalau datang maka siapapun akan datang? Kita ngelihatnya dari sisi wibawa. Ingat, dari sisi wibawa, bukan kepentingan, bukan namanya Habib Riziknya, tapi wibawa. Tidak semua orang punya wibawa. Kekuasaan yang muncul bukan karena kertas, kekuasaan karena diberikan oleh pengikutnya. Yang ketiga, ini
yang menjadi dasar sebagai skill kepemimpinan. Maka 3 kelompok itu, 1 kekuasaan, 2 kewibawaan. Maka yang ketiga syarat mutlaknya adalah keterampilan. Kita menyebutnya keterampilan. Keterampilan akan kita bahas nanti setelah ini. Tapi yang jelas, yang ketiga itu dalam manifestasi sebelum sampai ke tahap keterampilan, ini disebut sebagai syarat yang membuat orang mau. Jadi istilahnya adalah, kalau disebut kemauan susah, tapi mau memimpin orang lain. Kalau secara politis orang berburu-buru, tapi pemimpin real yang kita bicarakan adalah mau. Jadi ada orang yang mampu tapi tidak mau. Maka dalam 3 syarat ini, yang pertama kekuasaan, yang kedua adalah kewibawaan, yang ketiga kemauan dan kemampuan. Mau, mampu. Harusnya ini bersanding 2 nih. Mau, mampu. Tidak sekedar mampu tapi kagak mau. Tidaknya sekedar mau tapi nggak mampu. Untuk ukuran Indonesia nih 2 nih kadang-kadang terpisah. Ada orang yang mau tapi kemampuan nggak ada. Ada orang yang mampu secara skill tapi kemauan tuh nggak punya, sehingga dalam proses dia memimpin juga jadi bermasalah. Nah, apa yang harusnya secara personal, secara ikhlas, akhirnya dia menerima ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Maka dengan sukarela, dengan suka, dengan rasa terdalam, dia mau melakukan itu sebagai sebuah tanggung jawabnya, menyediakan diri untuk orang lain. Tapi ada persoalan yang kedua yang mengikuti kemauan tadi, kemampuan. Kemampuan itu dari segala unsur. Sumber daya menjadi sumber daya kekuatan, kesanggupan, kecakapan seseorang secara teknis maupun sosial melebihi kemampuan orang lain, melebihi kemampuan anggotanya yang akan dipimpinnya kelak. Jangan sampai orang yang dipimpin jauh lebih baik dari sisi teknis, lebih baik dari sisi skill, lebih mampu, lebih sanggup, secara sosial lebih matang. Jadi yang akan dipilih itu adalah memang orang-orang yang memiliki kemauan dan kemampuan yang lebih dibandingkan anggota yang akan dipimpinnya. Yang salah sekarang itu bukan yang dipilih, tapi secara politis yang salah itu adalah yang memilih. Maka rasakan tanggung jawabnya, karena Anda yang memilih. Akan sederhana dalam potret agama manapun. Kalau ingin mencari pemimpin yang baik, lihatlah cara dia memimpin di keluarganya. Sukses, dinamik, bagus, terarah keluarganya, adem, bahagia, terhormat, maka akan terhormat pula lembaga tempat dia akan memimpin kelak. Simple. Nah, kemauan dan kemampuan ini setelah dikunci dari 3 tahap. Jadi kalau kita lihat dipecah secara umum, yang namanya syarat itu 3, terbagi 3. Yang pertama kita menyebutnya sebagai kekuasaan, maka secara kertas dia diangkat untuk diberikan kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, punya wibawa. Memang ini akan terpecah. Ada pemimpin yang diangkat secara SK tapi tidak punya wibawa, sehingga dalam proses bekerja orang melakukan ya karena kewajibannya saja. Orang lembur karena memang diperintah, karena takut. Tapi orang yang punya wibawa, semua akan bekerja dengan senang hati, dengan rasa sense of belonging-nya, rasa hormat, penghargaan yang tinggi terhadap pimpinannya. Dan yang ketiga, kemauan dan kemampuan. Nah, kemampuan inilah yang cabangnya banyak banget. Yang pertama tadi adalah kekuatan dan kesanggupan, kecakapan dia secara teknis memimpin, manajemen, skill ini, soft skill itu, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk negosiasi. Banyak, cabangnya banyak sekali. Apalagi tergantung lembaganya. Lembaga maka kemampuan itu yang harus dia punya arahnya. Dan kemampuan sosial, kemampuan personal atau pribadi, banyak sekali. Kira-kira Anda punya yang mana?
Dan ini dalam proses membangun. Jadi don't worry dulu lah, jangan takut dulu. Hari ini sebagai mahasiswa ini menjadi potret untuk step to step menjadi orang yang lebih baik memenuhi syarat satu tangga ke tangga yang lain ke level yang berikutnya sampai Anda matang menjadi seseorang layak menjadi pemimpin. Dan saya berharap, saya berdoa di ruang virtual ini akan banyak bermunculan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang memiliki, tidak hanya memiliki kekuasaan tapi juga punya wibawa, yang memiliki kemampuan dan kemauan yang luar biasa, yang berpikir untuk umat, yang berpikir untuk lembaga pendidikan secara umum. Baik, teman-teman mahasiswa, terakhir kita akan coba lihat bagaimana soal keterampilan dasar dari kepemimpinan seorang pemimpin, khususnya pemimpin di lembaga pendidikan. Saya ambil satu pendapat saja dari sekian banyak pendapat. Yang paling terkenal, yang sering kali saya baca adalah pendapat yang disampaikan oleh Ebert and Griffin. Ini bukunya memang buku Babon sebenarnya, tahun 98 atau 99 gitu. Tapi sampai saat ini itu masih berfungsi, masih bisa diakui, belum ada yang bisa menolak teori ini. Apa yang dikemukakan oleh Ebert dan Griffin ini? Pemimpin yang efektif, nah dia menggunakan istilah manager atau leader. Manager yang efektif atau leader yang efektif perlu memiliki berbagai hal, khususnya keterampilan dasar kepemimpinan. Dan setidaknya menurut Ebert ini minimal ada 5 keterampilan dasar yang wajib kudu harus dimiliki oleh calon leader. Tidak boleh tidak, 5 minimal. Ini kemampuan dasar. Kalau ada yang kurang berarti sebenarnya dia tidak layak. Minimal 5 dari sekian banyak keterampilan. Keterampilan apa saja? Yang pertama dia menyebutnya sebagai technical skill atau keterampilan teknis. Yang kedua human relation skill, keterampilan hubungan insani, karena dia akan memimpin manusia. Memimpin manusia tidak sama dengan memimpin benda, menggunakan rasa, menggunakan hati. Tidak cukup dengan pikiran, tidak cukup melontarkan kewajiban, perintah, orang harus melakukan. Manusia punya rasa, manusia punya jam kerja. Ketika dituntut untuk lembur, bagaimana keluarganya? Ketika memang harus mengerjakan itu, apa untuk dia? Jangan hanya tuntutan. Yang ketiga kita menyebutnya, atau Ebert dalam buku itu menjelaskan conceptual skill. Nah, ini mengerikan. Keterampilan konseptual terhadap pekerjaan, terhadap lembaga, secara konsep. Matang pemikirannya. Decision making skill. Leadership is decision making, yang tidak mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang dalam waktu yang cepat yang menguntungkan untuk lembaga dan banyak orang, tidak layak menjadi pemimpin. Dan terakhir yang kelima adalah keterampilan time management skill, keterampilan manajemen waktu. Kapan tujuan ini dia ambil? Kapan ini harus selesai? Kapan tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Karena setiap pemimpin ukurannya di dunia manapun, termasuk di Indonesia, dia dihambat oleh waktu. Dia terpilih menjadi pemimpin periodenya 4-5 tahun. Maka ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangan sampai dalam periode dia tidak ada satupun tujuan yang tercapai. Jangka pendek sampai mana? Jangka menengah sampai mana? Jangka panjang sampai mana? Apa yang bisa dilakukan? Keterampilan apa yang harus dimunculkan? Skill apa? Kebijakan apa? Sehingga jangka pendek ini bisa dilakukan dan bisa dicapai. Apa efek jangka pendek demi jangka panjang, jangka menengah? Dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tahap ini? Begitu juga dengan jangka panjang. Sehingga periode demi periode, langkah demi langkah, step to step, dengan segala keterampilan bisa dilibas. Oke, seperti apa sebenarnya masing-masing keterampilan itu? Ya monggo, silakan Anda googling lebih banyak, cari sumber-sumber belajar yang lain, Anda kembangkan, Anda bikin analisisnya.
Mudah-mudahan wawasan ini akan memberikan sesuatu yang baik untuk Anda sebagai calon leader masa depan. Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.